Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Jumat 10 September, hari biasa pekan ke-23. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memilih kami dan menganggap kami setia, serta mempercayakan tugas perutusan kepada kami. Semoga kami senantiasa menyadari karya-Mu atas kami, dan dengan semangat, setia dan tulus hati, melaksanakan tugas perutusan yang Engkau percayakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6 ayat 39 sampai 42. Marilah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengajarkan tentang hal menghakimi dengan perumpamaan tentang orang buta menuntun orang buta. Bagi Yesus, kecenderungan untuk melihat dan membesarkan kesalahan orang lain tanpa melihat ke dalam diri sendiri itu adalah munafik. Manusia yang pandai menyembunyikan keburukan sendiri dengan menampilkan bagian luarnya secara hebat adalah munafik. Kata kuncinya munafik. Arti kata ini sangat luas pengertiannya, karena ditentukan oleh konteks di mana kata itu dipakai. Munafik bisa berarti sekadar pura-pura, tetapi bisa juga berarti ketidaksesuaian antara perilaku yang kelihatan dengan yang dipikirkan dalam hati. Dalam konteks lain, munafik bisa berarti buta. Orang munafik adalah orang yang pendapat dan kesimpulan pemikirannya keliru, khususnya pendapat dan pandangannya terhadap orang lain. Hal yang sangat merugikan hidup bersama dan bisa juga berbahaya. Orang-orang semacam ini secara psikologis adalah orang yang mengalami luka batin pada masa lalu yang belum dapat disembuhkan. Oleh karena itu, ia suka menyerang orang lain dengan berbagai kritikan sambil menutup keburukan atau kejelekannya sendiri. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini Yesus mengajak agar kita sebaiknya mengoreksi diri sendiri lebih dulu
sebelum kita menyalahkan orang lain. Mungkin kita bertanya, bagaimana kita bisa mengoreksi diri? Cara yang tepat adalah lewat keheningan di hadapan Tuhan, dengan mendengarkan dan merenungkan sabdanya. Menerima kelemahan sendiri dan memohon agar dengan bantuan rahmat Tuhan kita dapat dimampukan untuk memperbaiki diri. Maka seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam sabdanya, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Kita diajak untuk koreksi diri, memeriksa diri kita masing-masing, dan kita memperbaiki diri, sehingga kita bisa memberi masukan, menilai orang lain dengan baik. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua diundang Tuhan untuk membuka hati kita, menerima rahmat Tuhan, rahmat cinta kasih-Nya, agar hidup kita juga penuh cinta kepada sesama. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Engkau kusucikan dan ku bersihkan dalam cinta diri. Engkau kuhidupkan dan ku kobarkan cinta di hati. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Hatimu yang kaku, keras dan beku, ku ambil darimu. Ambillah dariku semangat baru dalam karyamu. Curahkan rahmat dalam hatiku, ciptakan hati dan semangat baru. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.